bahas kreativitas pemuda gitu Pak ya. Tentunya di zaman saat ini pemuda tidak dilepaskan dari yang namanya tantangan dan masalah gitu ya Pak ya. Kiranya menurut Bapak apa sih tantangan terbesar dan masalah apa yang kita hadapi saat ini, yang dihadapi oleh pemuda saat ini gitu Pak? Baik Mbak Desi. Pemuda saat ini beda tantangannya, challenge-nya dengan pemuda di masa lalu ya. Kalau pemuda di masa lalu, bagaimana dengan perbedaan latar belakang etnis, perbedaan bahasa dan perbedaan semangat persatuannya itu ya digugah agar ayo kita punya sama-sama spirit satu negara, satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Kita sudah bersatu nih, sudah sukses tahun 28 tambah 45. Nah sekarang tantangannya justru bukan bagaimana menyatukan, tapi tantangan pemuda saat ini adalah apa yang sudah bersatu agar tidak tercerai-berai, agar tidak merotol, misalnya begitu, mempertahankan. Ya. Karena memang terbukti ada banyak kita lihat tantangan, misalnya pertama adalah rasa bangga terhadap nasionalitas. Jadi ada sering kita lihat orang Indonesia misalkan sudah tidak bangga terhadap bangsanya sendiri. Dia menjelek-jelekkan bangsanya sendiri, dia menjelek-jelekkan produk bangsanya sendiri, dia menjelek-jelekkan karakter atau identitas bangsanya sendiri. Contohnya adalah budaya misalnya. Kalau tadi menjelek-jelekkan negara, menjelek-jelekkan produk, ini juga menjelek-jelekkan identitas yang kita miliki, seperti apa ya, kekayaan budaya kita misalkan batik, kuliner misalnya, itu ada terutama ketika dihadapkan dengan apa yang dimiliki oleh selain negara kita global misalnya. Misalkan bangsa barat punya A, kita kok belum punya, akhirnya kita di minder misalnya ya, tidak pede gitu. Bangsa barat punya B, kita nggak punya, akhirnya kita jelek-jelekin. Nah, itu challenge pertama, itu rasa bangga dulu terhadap diri kita. Yang kedua adalah selain rasa bangga, itu tantangan kedua adalah bagaimana agar kita tetap mempertahankan diri sebagai orang Indonesia. Ya. Tantangan saat ini di dunia yang semakin global, ini untuk pindah kewarganegaraan, untuk tinggal di negara lain itu sangat luar biasa besar, karena sekarang sangat mudah ya. Misalkan untuk pindah kewarganegaraan mungkin tidak sulit dulu, terus kemudian untuk melakukan perjalanan itu sangat mudah dibanding dulu misalkan. Nah, memang tidak ada masalah kalau bangsa Indonesia bekerja di luar negeri, kemudian ikut berkontribusi terhadap pembangunan dunia, tidak masalah. Itu sebuah kebanggaan. Tapi tidak jarang, kadang godaannya adalah untuk pindah kewarganegaraan. Godaannya adalah justru challenge-nya kalau EU bisa mengabdi atau berjuang untuk negara lain, bisa nggak itu dipindahkan spirit itu untuk berjuang di negara sendiri. Nah kayak gitu maksud saya. Jadi selain identitas juga ini pengabdiannya ini yang ditunggu kita gitu. Kemudian yang terakhir adalah karena era ini adalah era teknologi, era di mana tidak ada batas, borderless. Nah, tantangan yang ketiga adalah menyangkut bagaimana komitmen. Jadi komitmen kita nih, bisa nggak kita membesarkan label ID nih. Jadi kebanyakan kita kan kalau sudah bekerja di multinational corporation misalnya, kita akan kehilangan itu. Kita akan tidak dilihat sebagai orang Indonesia misalnya, tapi sebagai bagian part of the company misalkan. Nah, komitmen itu yang kita tunggu sekarang. Bisakah kita kemudian mengharumkan ya, membawa nama baik, membawa nama bangsa itu dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Jadi sering, bahkan dulu banyak orang-orang di era dulu ya, Pak Habibie dulu oleh Pak Harto dikira orang Filipina gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada banyak potensi bibit maupun karya-karya yang kadang tidak teridentifikasi karena si pembuat karya itu sendiri kadang tidak memunculkan karyanya itu bahwa ini belong to Indonesia, misalnya saya orang Indonesia. Nah, itulah yang ditunggu sekarang, rasa bangga, komitmen, dan kemudian tadi itu mau untuk memajukan Indonesia itu ya, bekerja di Indonesia kalau bisa ya. Kalau sukses di Barat, coba deh, bisa nggak sukses di Indonesia gitu. Nah kayak gitu.
Untuk ini ya, tadi saya sedikit ternotis tentang tidak memunculkan karya-karyanya gitu loh. Karena itu sering juga terjadi di mahasiswa ya Pak ya. Mereka yang memiliki potensi, mereka yang memiliki bakat justru tuh malu gitu. Padahal teman-temannya sudah tahu tapi dia merasa kayak ndak malu gitu loh Pak. Seringnya kan seperti itu di mahasiswa yang sekarang. Nah, berarti ini untuk mempertahankan apa yang sudah kita bangun itu yang menjadi tantangan mahasiswa pemuda saat ini ya Pak ya. Nah tentunya untuk mempertahankan sesuatu apa yang sudah kita bangun itu kan juga harus didukung oleh spirit dalam diri kita gitu. Nah sebetulnya untuk pemuda sendiri itu harus memiliki jiwa dan karakter yang seperti apa sih Pak untuk tetap mempertahankan apa yang sudah kita bangun bersama-sama seperti itu. Oke. Karakter apa yang harus dimiliki oleh pemuda untuk bersama-sama mempertahankan apa yang kita bangun, ini tidak terlepas dari tadi ya sifat-sifat dari pemuda itu. Yang pertama adalah objektif. Jadi pemuda itu harus dilatar belakangi atau memiliki tujuan yang objektif. Tidak boleh memiliki tujuan atas pesanan tertentu. Jadi gitu, objektif atas dasar kalau mahasiswa misalkan demi keilmuan misalnya seperti itu. Kalau mahasiswa kalau pemuda ini demi bangsa dan negara, objektif begitu. Tidak boleh atas dasar pesanan atau titipan pihak manapun. Yang kedua adalah senada dengan objektif tapi beda sedikit, itu netral ya. Jadi pemuda itu harus netral. Sering kali ketika ada demonstrasi besar-besaran itu selalu ada tudingan bahwa demonstrasi mahasiswa ini ketika pada tanggal tertentu misalkan ini adalah ditunggangi misalkan ya. Nah, karakter itu juga harus melekat dalam mahasiswa bahwa mahasiswa itu netral ya. Banyak masyarakat ketika ada kegiatan pemuda, mahasiswa misalnya di sebuah daerah, itu masih percaya tuh ketika mereka masih mahasiswa. Misalkan ada dialog apa mahasiswa gitu. Itu masyarakat masih percaya. Tapi jika yang mengadakan acara itu sudah non mahasiswa, katakanlah orang sudah nggak percaya, ini pasti ada kepentingan lain nih, ada disusupi oleh ditunggangi oleh kepentingan lain lah gitu. Jadi objektif, ada netral. Kemudian yang ketiga adalah karakternya harus ini intelek ya. Jadi harus membawa perubahan, harus kritis. Tidak boleh apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu mengulang-ulang apa yang sebelumnya sudah biasa gitu ya. Jadi harus membawa terobosan. Kalau tidak membawa terobosan ya tidak ada bedanya mahasiswa dengan yang lain. Baru yang terakhir misalkan itu harus berciri khas modern ya. Dalam artian modern itu sering ya kalau mahasiswa itu kok nggak canggih gitu, kok kuno misalkan. Jadi harus membawa modernitas. Jadi modernitas itu dalam artian ya membawa sedikit penularan teknologi lah misalnya begitu. Jadi kalau tidak begitu maka tidak ada bedanya. Pertama objektif, netral, kemudian intelek, kemudian baru terakhir itu modern begitu ya. Saya kira itu Mbak Dena, Mbak Desi. Tapi saya sebagai pemuda itu Pak ingin meresapi semangat Sumpah Pemuda yang mana pada kala itu sangat membara untuk menyatukan Indonesia yang sangat beragam ini. Nah, kita ya sebagai mahasiswa yang juga bagian dari pemuda itu sendiri. Nah, gimana sih Pak kita membangkitkan semangat Sumpah Pemuda pada saat itu gimana Pak? Oke, makasih Mbak Desi. Jadi saya lihat dalam setiap momen penerimaan mahasiswa baru, PKMB misalkan ya, atau istilahnya adalah yang umum ospek atau masa inisiasi, masa pengenalan, itu saya lihat mahasiswa sudah baik, terutama di menjelang akhir-akhir ya, mereka selalu diajak sumpah mahasiswa. Sumpah mahasiswa itu kurang lebih adaptasi ya, atau sedikit modifikasi dari Sumpah Pemuda. Bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan, berbangsa satu bangsa yang gandrung akan keadilan, berbahasa satu bahasa kebenaran misalkan. Itu kan kurang lebih modifikasi dari Sumpah Pemuda yang 3 itu. Tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, bahasa Indonesia. Itu yang pertama yang saya lihat, saya masih yakin bahwa mahasiswa atau pemuda di Indonesia itu masih punya spirit seperti tahun 28 dengan ciri misalkan setiap kali ada program inisiasi mahasiswa baru itu ada pembacaan sumpah mahasiswa, baik ketika itu maupun ketika ada demonstrasi, aksi segala macam itu selalu dibacakan itu kan berarti meneguhkan bahwa mereka tidak boleh tercerai berai. Yang kedua, setiap
eh, menjelang Oktober ini 28 Oktober juga tidak sedikit yang menyelenggarakan refleksi tentang Sumpah Pemuda, walaupun tidak banyak, tidak sesering 17 Agustus misalnya ya. Tapi di bulan Oktober juga sering lah kita lihat beberapa elemen mahasiswa, ayo kita refleksi Sumpah Pemuda, bahwa kita ini kampus juga menjadi tempat melting pot ya. Jadi bareng-bareng nih. Di UNER ini kan dari banyak daerah se-Indonesia, bahkan dari luar negeri. Ini teman-teman mencoba untuk sama suasananya seperti tahun 28, bahwa kita berbeda-beda. Yuk kita teguhkan misalnya melalui refleksi itu. Kemudian, nah yang ketiga ini yang memang perlu kita sering lakukan, bahwa pemuda atau mahasiswa itu perlu digugah kesadarannya untuk sama seperti apa yang dilakukan di tahun 28 dulu, pada setiap momentum apapun. Misalnya ketika ada kejadian atau berita tentang terorisme, tentang aksi separatisme, aksi antar negara misalkan ya, konflik di laut misalkan ya, konflik perebutan sebuah pulau atau aset. Saya kira itu juga perlu untuk dilakukan refleksi, bahwa ayo kita bareng-bareng ya memperjuangkan apa yang kita miliki, baik resource sumber daya alamnya maupun non sumber daya alam seperti teknologi, penemuan manusia maupun yang lain ya, hasil ilmu pengetahuan itu. Nah, yang ketiga ini yang justru menjadi challenge kita bersama, bahwa kita tidak perlu menunggu setiap ada penerimaan maba, yaitu bulan Agustus Juli itu, kita tidak perlu menunggu bulan Oktober, tapi setiap kali ada momentum yang itu membutuhkan kesadaran kebangsaan kita bersama, ayo kita gugah melalui spirit Sumpah Pemuda itu. Saya kira itu Mbak Desi bisa ya dilakukan pada setiap ada acara, ada kejadian-kejadian yang itu menuntut kesatuan ya. Kesatuan suara boleh gitu ya. Kayak misalnya Nun Sewu, saya sebutkan ada negara lain yang mengambil nilai budaya kita ya, produk budaya kita, entah itu sebuah lagu, entah itu sebuah kuliner, entah itu sebuah fashion misalkan ya. Ayo kita gugah bahwa kita bangsa Indonesia, kitalah yang memiliki itu gitu ya. Nah, saya kira seperti itu. Bisa kita lakukan. Jangan nunggu PKKMB, jangan menunggu Oktober, jangan menunggu demo gitu ya. Biasanya memang pemuda itu siap untuk berada di barisan terdepan ya, untuk menyuarakan kebenaran, untuk betul. Membela suatu kaum minoritas betul, misalnya, betul sekali, atau kepentingan masyarakat umum ya, gitu. Betul sekali. Itu sih yang mungkin pernah saya rasakan sebagai pemuda atau mahasiswa. Iya. Yang sangat lantang berbicara di depan. Betul. Sangat idealis sekali gitu. Iya, kata seorang pendiri bangsa kita, Tan Malaka, bahwa idealisme adalah sesuatu hal yang mahal yang dimiliki terakhir oleh mahasiswa gitu. Idealisme tidak bisa kita harapkan dari generasi di atas kita. Idealisme juga tidak bisa kita tuntut dari adik-adik kita yang masih duduk di bangku SMP misalkan. Jadi yang disampaikan Mbak Desi betul tadi. Mahasiswa itu cenderung ya, kalau dalam satu hal kita katakan berpikir bukan pendek sesungguhnya ya, tapi nothing tulus lah gitu ya. Iya. Coba lihat pahlawan Ampera, itu kan masih muda semua. Pahlawan reformasi itu masih muda semua. Mereka gugur demi memperjuangkan yang kalau bagi orang tua, ngapain kamu begitu gitu ya. Boya pulang tidur di rumah gitu ya. Jangan demo. Iya, ngapain capek-capek gitu. Kalau saya pun dulu mahasiswa pernah demo ya beberapa kali gitu. Sekarang kalau anak saya mau melakukan kegiatan yang kurang lebih seperti itu, saya tidak rela gitu. Pulang guys, makan di sini gitu, tidur gitu. Nah, itulah yang kata Mbak Desi tadi. Jangankan cuman tidak makan sehari misalkan, atau tidak tidur di rumah gitu, tapi tidur di jalan, kehujanan gitu. Bahkan mati mereka itu siap loh. Digebuki misalkan, disemprot pakai water cannon, dilempar pakai gas juga, kan? Iya, mereka itu siap karena mereka lah memang memiliki yang tadi itu nyali tidak ada nyali yang lebih tinggi daripada pemuda ini. Nyali ya, mereka siap. Terus kemudian independensi tadi itu, kebebasan berpikir, idealisme tadi, terus tidak ada ditunggangi. Mereka membawa kebanggaan sendiri kok. Pernah saya lihat kalau nggak salah
sekitar setahun yang lalu demonstrasi di salah satu negara tetangga kita, seorang perempuan yang meninggal, dia menuliskan surat kalau saya meninggal bla 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 bla. Ada seorang perempuan, ya kan, di negara tetangga. Perempuan. Dan itu banyak di negara kita juga terjadi seperti itu. Banyak anak demo membakar diri, walaupun itu juga tindakan konyol kadang ya. Tidak perlu seperti itu membakar diri apa itu tidak, tapi gambarannya kurang lebih sama bahwa mahasiswa itu jangan ditantang, mereka beneran jalan ya. Tapi kalau orang tua masih mikir anak di belakang, istri seperti apa gitu ya. Nah gitu saya kira Mbak Desi.